setelah kita memahami makna boboran siam, makna puasa, kemudian kita sebelum masuk kepada makna akhir daripada nilai puasa, yang pasti bahwasanya tekanannya adalah bahwa yang dimaksud dengan boboran atau Idul Fitri, kita ini harus terlahir kembali riba. Harus terlahir kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada hari ini kita menginjak pada hari yang pertama daripada Hari Raya Idul Fitri. Kami menyampaikan wilujeng boboran siam, selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga kita semua bisa meraih kesucian di bulan Fitri ini, di bulan yang suci ini. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kata Idul Fitri itu adalah berasal dari bahasa Arab yang artinya Aid, kembali, Fitri, suci atau lahir. Jadi kembali suci atau kembali terlahir atau rebound. Sementara kata Idul Fitri atau selamat hari raya kalau sering diucapkan oleh masyarakat Tatar Sunda khususnya, sering ada ucapkan wilujeng boboran siam. Nah, dalam kesempatan ini kami ingin membahas sedikit apa makna daripada boboran siam. Apakah memiliki arti yang sama dengan Idul Fitri atau selamat hari raya Lebaran? Yang pastinya bahwasanya ketika sebuah komunitas menyampaikan sesuatu kalimat atau kata, itu pasti memiliki makna filosofis sesuai dengan komunitas tersebut. Bahkan itu merefleksikan terhadap nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat di sekitarnya. Begitu juga dengan kata boboran siam. Boboran yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah lahir. Maka sering ada diucapkan di daerah Bogor, daerah Tasik, Garut, Ciamis, maupun khusus di daerah Priangan Timur maupun umumnya di daerah Jawa Barat. Ketika menanyakan orang yang baru lahir, sering ditanya, Neng atau boboran, artinya Mbak sudah lahir. Jadi boboran adalah artinya lahir. Sementara kata siam itu artinya adalah puasa. Jadi kalau kita artikan secara makna bahasanya saja, boboran siam, lahir dari puasa. Nah, apa yang dimaksud dengan boboran siam? Sehingga orang Tatar Sunda sering menyampaikan wilujeng boboran siam. Nah, ternyata kata boboran itu adalah sama seperti dengan kata Idul Fitri. Artinya terlahir kembali. Jadi alangkah mulia dan agungnya kalau orang misal ya yang ada di Nusantara ini misal mengucapkan boboran siam. Ternyata nilai filosofinya itu sama dengan makna Idul Fitri. Sekalipun sebagian orang hari ini mengartikan Idul Fitri adalah datar-datar saja. Tidak memiliki makna filosofi yang dalam, sehingga ketika orang mengucapkan selamat Idul Fitri itu adalah ada sebuah energi, ada sebuah pemahaman bahwa kita ini selama sebulan penuh adalah berada di candra di muka dalam penempaan ruhani. Sehingga selesai dalam sebulan penuh, kita terlahir kembali menjadi suci. Itu makna boboran siam dari sisi bahasa. Adapun sahabat yang dimuliakan oleh Allah, sementara apa makna puasa? Makna puasa dari sebagian ada sebuah pemahaman bahwa puasa ini telah dialami seluruh manusia tanpa terkecuali. Artinya puasa inilah sebuah perbuatan yang pasti akan dialami oleh seluruh manusia tanpa terkecuali. Baik yang terlahir dari sisi orang-orang Eropa misalkan, terlahir dari benua Amerika, terlahir daripada benua Australia,
terlahir daripada benua kutub utara, atau mungkin terlahir daripada benua Asia ini, semuanya pernah mengalami yang namanya puasa. Dari mana yang bisa mengatakan bahwa puasa ini dialami oleh seorang manusia? Begini ceritanya. Ternyata ketika calon bayi berada dalam rahim seorang ibu, itu menjelang kelahirannya sekitar mau menjelang memasuki usia 9 bulan, bahwa plasenta yang senantiasa mensuplai makanan terhadap calon bayi ini itu dimulai daripada kelihatannya sinar pagi, kalau dalam sekarang adalah fajar sidik, di pagi hari ya, menjelang pagi-pagi, atau mungkin antara subuh sampai jam 6 lah, itu mulai kelihatan sinar di pagi di ufuk timur itu. Nah, plasenta itu berhenti ketika mulai bersinarnya matahari di ufuk timur, atau bahasa sekarang imsak lah ya. Nah, di jam-jam tersebut itu si plasenta berhenti, tidak menyuplai lagi makanan terhadap calon bayinya, sampai dia menjelang mau maghrib atau waktu maghrib. Nah, yang tepat waktu maghrib, barulah plasenta itu menyuplai lagi makanan. Nah, kalau mendengar cerita daripada proses ini, maka pasti seluruh manusia, karena tadi mengalami yang namanya puasa di zaman itu, di zaman rahim tadi itu, tanpa melihat agama, tanpa melihat ras, tanpa melihat bahasa, bahkan tanpa melihat tedeng aling-aling atau tedeng yang lainnya. Jadi makna puasa kalau begitu berarti pernah dilakukan, pernah dialami oleh yang namanya manusia. Jadi wajarlah kalau dalam ajaran kitab suci Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Itu bahasanya kan. Hei orang-orang yang telah beriman, diwajibkan kepada engkau untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat terdahulu. Ada min qablikum, terhadap umat sebelumnya. Sebelumnya minimal kita nggak usah kejar dalam rentang sejarah yang cukup panjang. Minimal arti sebelum kita terlahir pun ke dunia ini, ternyata kita di alam rahim yang namanya pernah mengalami yang namanya sebuah puasa. Itu dari mana puasa. Nah, setelah kita memahami makna boboran siam, makna puasa, kemudian kita sebelum masuk kepada makna akhir daripada nilai puasa, yang pasti bahwasanya tekanannya adalah bahwa yang dimaksud dengan boboran atau Idul Fitri, kita ini harus terlahir kembali, Ripa. Harus terlahir kembali. Karena lahir kembali itu adalah merupakan sebuah puncak daripada perjalanan puasanya manusia. Puncak daripada perjalanan hamba manusia. Maka wajar ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa ada sebuah kebahagiaan. Ada kebahagiaan yang diraih oleh orang yang berpuasa. Yang pertama adalah Idul Fitri, orang artikan ketika berbuka. Dan yang kedua adalah Indal liqa'i Rabbi, ketika berjumpa dengan Tuhan. Sebenarnya hadis ini adalah, kalau kita buka dari sisi makna yang lain, ya, itu makna secara yang kita sering umum. Kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Tuhan. Itu adalah makna yang sering kita terima. Nah, kita buka lembaran yang lain, makna daripada hadis tersebut. Ternyata hadis tersebut kalau kita kembali ke menurut bahasa, arti fitri itu adalah suci. Artinya jelas, orang yang telah berpuasa selesai, kan fitri, terlahir, dia lahir setelah berpuasa tadi itu. Suci dia pasti. Jadi maknanya adalah yang puasa itulah harus dia benar terlahir dia, suci lagi. Kalau suci pasti dia kebahagiaan kedua liqa'i Rabbi. Ternyata bertemu ke Tuhan, khususnya semua manusia ini di dalam rahim ternyata pernah ketemu Tuhan, indal liqa'i Rabbi kan? Pernah ketemu Tuhan. Jadi makna yang terdalam itu dalam puasa ini adalah secara makna ke dalamnya internalnya adalah kita terlahir suci dan ketemu Tuhan pasti. Permasalahannya apakah kita puasa hari ini mendapatkan kebahagiaan tersebut atau tidak? Itu adalah kembali kepada sahabat semuanya. Tapi kami hanya menggarisbawahi dan mengartikan antara makna hadis dan ucapan seharian di masyarakat umum. Ternyata ada sebuah korelasi, ternyata ada sebuah titik benang merahnya. Jadi puasa itu adalah bagaimana kita terlahir kembali menjadi suci. Dan pastinya adalah kita bagaimana mengingat, memiliki sebuah kesadaran bahwa kita ini dulu pernah bertemu dengan Tuhan.
Tinggal bagaimana membuka kesadaran itu sehingga pada hari ini kita betul bisa mengaktualisasi daripada nilai puasa. Aktualisasi nilai daripada puasa yang terbesar itu adalah bagaimana kita memiliki sebuah kesadaran, sebuah awareness. Sebuah kesadaran terbesar itu adalah mengingat, mengetahui jati diri. Dalam bahasa agama adalah mengenal terhadap sang pemeliharanya. Ma'rifatun nafs, mengenal dirinya. Ma'rifatul Rabb, mengenal terhadap Tuhannya. Itulah nilai yang paling agung daripada puasa. Jadi mungkin itu sahabat semuanya, pemahaman kami atau mau coba kita merefleksikan makna daripada boboran siam, makna daripada Idul Fitri, dan yang terakhir adalah aktualisasi daripada puasa. Kami senantiasa mendoakan kepada para sahabat, semoga di hari yang pertama ini tidak ada yang kata terlambat, sahabat semuanya melanjutkan daripada puasa Syawal selama 6 hari. Nah, nanti kita lihat di video selanjutnya, kami akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan puasa Syawal dan selama 6 hari. Yang pastinya kami senantiasa mendoakan kepada Allah, semoga para sahabat semuanya yang pertama adalah mendapatkan nilai yang agung daripada puasa, yaitu kesucian. Yang kedua adalah mendapat nilai yang agung bagaimana terbukanya sebuah kesadaran terhadap sang pemelihara diri, terbuka sebuah kesadaran tentang mengetahui bahwasanya yang perlu diketahui pada hasil daripada puasa itu adalah mengenal diri. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepada sahabat yang senantiasa bersilaturahim dengan kami sekalipun melalui secara daring, yaitu internet, dengan melihat video-video kami sebagai sharing. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.